Mengenal sosok ibu negara, Ibu Iriana Joko Widodo yang selalu sabar meski dijatuhkan dan direndahkan. Saya bertemu dengan gadis bernama Iriana. Dia teman adik saya yang sering main ke rumah. Pertama curi-curi pandang, lama-lama jadi jatuh cinta. Iriana orangnya sederhana dan itu yang saya suka. Pacaran waktu itu berat di ongkos tapi ringan di hati. Saya naik bus penuh sesak, bolak-balik Jogja Solo demi bertemu Iriana. Tetapi melihat Ibu Iriana menurut saya bukan melihat dan mendengar kata-katanya. Lihatlah bahasa tubuhnya. Gesturnya mewakili seorang ibu yang kalau kita lihat bagaimana dia menggendong anak Papua, menari dengan anak Papua, lihat anak yang kepanasan lalu kemudian diangkat. Itu sesuatu yang mewakili siapa itu mother instinct ya. Itu betul. Tapi Iriana is Iriana, seorang ibu negara yang gerak dan bahasa tubuhnya lebih jujur dari perkataannya yang sederhana dan apa adanya. Tanpa kita sadari, keberadaan istri dari seorang calon presiden juga menjadi sorotan dan menjadi sasaran serang lawan jika urusan moral ini tidak menjadi catatan. Ya, kita mengenal lebih dekat sosok ibu negara kita yang akrab dipanggil dengan nama Iriana. Perempuan sederhana ini telah setia mendampingi suaminya, Joko Widodo, sejak Jokowi menjadi pegawai, pengusaha, hingga akhirnya menjadi orang nomor 1 di negeri ini. Iriana adalah anak pertama dari pasangan Noto Miharjo dan Sujiatmi. Orang tuanya adalah guru. Iriana sendiri adalah anak pertama dari 5 bersaudara. Nama Iriana adalah pemberian dari nama sang kakek yang merupakan seorang guru di Irian Jayapura, Papua. Ketika sang kakek pulang ke Jawa pada tanggal 1 Oktober 1963, lahirlah cucu perempuannya yang kemudian diberi nama Iriana. Nama yang diambil dari kata Irian Jayapura. Iriana dikenal sebagai pribadi yang mandiri. Ketika masih menjadi siswi di SMA 3 Solo, ia tidak pernah memanfaatkan jabatan ayahnya yang kebetulan menjadi pengajar di sekolah yang sama. Dia mengandalkan kemampuannya sendiri untuk berhasil. Iit Sriyanti adalah adik dari Joko Widodo yang kebetulan menjadi sahabat Iriana. Di saat ia bermain ke rumah teman kuliahnya, secara tak sengaja suka bertemu dengan Jokowi yang masih berkuliah di Fakultas Kehutanan UGM Yogyakarta. Menaklukkan hati Iriana bukanlah hal yang mudah. Butuh waktu 6 bulan untuk menarik hatinya dan mengajaknya bersepeda. Hingga akhirnya Iriana menerima cinta Jokowi di usia 23 tahun dan mas kawin berupa cincin seharga Rp24.000 melingkar di jari manis kirinya sampai kini. Seperti juga istri pada umumnya, Iriana setia menjaga dan mendampingi Jokowi. Pun ketika Jokowi jatuh bangun dalam bisnis mebelnya, dorongan, semangat, dan kesabaran Iriana lah yang menjadi api penyemangat Jokowi untuk bangkit. Keputusan Jokowi untuk menjadi wali kota Solo menuntut Iriana untuk mampu menempatkan diri. Berbagai kegiatan sosial yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat dan kemiskinan menjadi kesehariannya. Pengalaman pahit dalam membangun rumah tangga ketika rumah mereka digusur tanpa ganti rugi membuat Iriana dan Jokowi peka dan peduli dengan kehidupan masyarakat kecil. Perjalanan waktu jugalah yang akhirnya membawa Iriana menjadi istri Gubernur DKI Jakarta. Setia wanita sederhana ini meninggalkan Solo, mengikuti suaminya mengabdi di Jakarta, hingga akhirnya pada 20 Oktober 2014, status Iriana berubah menjadi ibu negara ketika Joko Widodo dipilih oleh rakyat Indonesia untuk menjadi Presiden Republik Indonesia yang ke-7. Kini, sebagaimana namanya peran ibu negara tentunya memiliki peran untuk menjadi pelindung bagi seluruh warga negara. Umumnya ibu negara dari presiden-presiden sebelumnya bahkan tidak hanya di Indonesia memiliki kepopuleran melampaui kepopuleran presiden yang notabene suaminya sendiri. Namun tidak bagi Iriana. Iriana menempatkan dirinya sebagai ibu negara yang agung dan berwibawa dalam kesederhanaannya. Dia lebih memilih kepedulian yang tinggi untuk dunia pendidikan dan juga lingkungan. Seperti juga Jokowi, Iriana lebih memilih untuk terjun langsung mendengar suara masyarakat. Iriana dengan kelembutannya memposisikan dirinya sebagai ibu bagi masyarakat Indonesia. Sama halnya seperti Jokowi, maka Iriana juga tidak menarik batas dengan masyarakat. Status menjadi istri orang nomor 1 di negeri ini tidak serta-merta merubah dirinya. Iriana memilih untuk menjadi sosok yang sederhana. Make up dan tata rambut ia miliki tidak terlalu menor dan glamor seperti istri pejabat lainnya. Ia tampil sebagai sosok yang sangat mencintai keluarganya. Kesederhanaan begitu melekat dalam kehidupan keluarga Jokowi. Walaupun sudah menjadi orang nomor 1 di Indonesia,
Iriana sebagai istri dari ibu bagi Gibran Rakabuming Raka, Kahiyang Ayu dan Kaesang Pangarep mampu memberikan warna sehingga terlepas dari status sebagai presiden, Jokowi memiliki keluarga yang dipenuhi dengan cinta. Cinta yang kini dilengkapi dengan kehadiran menantu dan 2 orang cucu. Selain sisi sederhananya, Iriana ternyata memiliki kebiasaan unik untuk mungkin sulit dipercaya mengingat statusnya sebagai ibu negara. Beberapa kebiasaan Iriana tersebut adalah Iriana tidak segan untuk meminta berfoto dengan artis. Ini dilakukannya saat ia tengah melakukan perjalanan ke Semarang. Tak sengaja Iriana bertemu dengan aktor Fendi Chow dan istrinya Stella Cornelia. Usai mengucap selamat atas pernikahan mereka, sang ibu negara meminta foto bareng keduanya. Fendi pun terkejut dan tak menyangka kalau seorang istri presiden melakukan hal itu. Dikutip dari liputan6.com, Iriana juga tidak gengsi dan malu berbelanja di warung tradisional dan membeli snack kiloan. Ini dilakukannya sendiri tanpa mengirim ajudan untuk membelinya. Di saat tidak menemui Presiden Jokowi melakukan kunjungan kenegaraan, bahkan seperti ibu rumah tangga pada umumnya, dia masih menyempatkan diri menyapu rumah, bahkan beberapa kesempatan Iriana tak dikawal oleh pas pampers. Dengan penampilan sederhana, pernah terlihat Iriana membeli tas dan dompet di Galdi kerajinan kulit di Boyolali. Juga ketika dirinya sedang berada di Solo, Iriana Jokowi tidak merasa risih untuk berada di pasar tradisional yang semrawut dan bau. Beberapa kali ia kedapatan membeli sejumlah kebutuhan pokok bagi keluarganya termasuk kerupuk. Dan menurut wanita sederhana ini, kerupuk yang paling disukai suaminya adalah yang dijual di pasar tradisional. Ya, melihat sosok Iriana Joko Widodo menyadarkan bahwa peran ibu negara sebagaimana namanya, ibu negara tentunya punya peran untuk menjadi pelindung bagi seluruh warga negara seperti layaknya seorang ibu. Tetapi peran ibu negara tidaklah harus berubah jati diri seorang Iriana, karena Iriana Joko Widodo tetaplah istri dan ibu di tengah keluarga Joko Widodo dan di saat bersamaan ibu bagi seluruh rakyat Indonesia. Ibu yang memiliki warna dan cinta untuk seluruh anak bangsa. Bicara soal istri-istri Presiden RI yang digelari sebagai ibu negara, mungkin hanya Soekarno yang punya cerita yang istimewa. Dari Soeharto sampai Jokowi, kecuali Megawati, semua pemimpin bangsa Indonesia adalah sosok-sosok yang memiliki pendamping yang tidak hanya setia, tetapi juga berhasil memperlihatkan kesan nyata adanya rasa cinta di antara mereka. Masalah moral bagi calon pemimpin bangsa memang tidak dijadikan aturan atau prasyarat tertulis, tapi secara norma justru moral ini cukup penting seakan menjadi acuan utama. Tanpa kita sadari, keberadaan istri dari seorang calon presiden juga menjadi sorotan dan menjadi sasaran serang lawan jika urusan moral ini tidak menjadi catatan. Jangan deh kalian nyeletuk bagaimana dengan Prabowo Subianto. Sudahlah, tak ada yang salah juga dengan moral Prabowo. Bangsa Indonesia tahu silsilah perkawinan beliau. Dan sejak bercerai dengan anaknya Soeharto, sampai hari ini Prabowo masih terus melajang. Dan please deh, nggak usah kalian cari tahu alasan melajangnya Prabowo sampai sekarang. Kita hanya perlu melihat bagaimana hari ini Prabowo punya rasa legowo, bersedia menjadi bawahan Jokowi setelah 2 putaran Pilpres menjadi lawan Jokowi. Saya pribadi menghargai dan menghormati sikap Prabowo yang legowo seperti itu. Karena apa yang Prabowo lakukan adalah yang pertama kali terjadi dalam perpolitikan Indonesia. Kita kembali ke istri-istri Presiden RI seperti Tien Soeharto, Ainun Habibie, Sinta Nuriyah, Ani Yudhoyono, dan Iriana Jokowi. Dari 5 wanita hebat itu, kita harus menempatkan Ibu Ainun Habibie dan Ibu Sinta Nuriyah di tempat lain dulu. Karena kedua ibu negara ini mendampingi suami di masa yang istimewa dalam artian tidak wajar seperti masa Soeharto, SBY, dan Jokowi. Habibie memimpin Indonesia karena Soeharto lengser, sedangkan Gus Dur memimpin Indonesia karena masa transisi. Peran ibu negara dari presiden ketiga dan keempat juga menjadi tidak wajar. Sekarang tinggal 3 ibu negara. Mana di antara ketiga ibu negara yang paling berbeda? Ya, dialah Iriana Jokowi. Seorang istri presiden yang tidak memandang jabatan suami sebagai jabatan mentereng bak raja sang penguasa sebuah negara. Dia pun tak pernah terlihat meninggikan diri ketika berhadapan dengan rakyat jelata. Ketika berfoto, dia pun juga akan ikut duduk atau jongkok ketika orang di sekitarnya mengambil posisi duduk atau jongkok. Dia tetap berusaha menyelinap keluar istana untuk bisa berbelanja sendirian atau ditemani hanya dengan 1 orang ajudan saja.